Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aden Nurul Hidayatullah dengan NIM 2110114019344. Saya mahasiswa Universitas Pamulang dari kelas 07 TPLE 005. Yang mana di sini saya ingin membuat suatu video yang mana mempresentasikan terkait sebuah bisnis plan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Untuk bisnis plan yang saya buat di sini adalah sebuah produk press dry. Nah, apa itu press dry? Nah, untuk press dry sendiri itu adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang produksi dan penjualan cemilan sehat berupa buah-buahan kering. Yang mana usaha ini memanfaatkan buah segar yang dikeringkan menggunakan metode modern tanpa penambahan gula, pengawet, atau pewarna buatan. Yang mana produk ini dirancang sebagai solusi untuk konsumen yang ingin menikmati cemilan sehat dan praktis. Baik, untuk latar belakangnya. Latar belakang dari fresh day tersebut di sini adalah gaya hidup modern yang serba cepat telah mendorong banyak orang untuk mencari solusi praktis dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, termasuk dalam memilih makanan. Banyak individu di perkotaan memiliki rutinitas yang padat sehingga seringkali sulit untuk menemukan waktu untuk mengonsumsi makanan sehat. Akibatnya, banyak orang yang beralih ke makanan instan dan cemilan yang seringkali tinggi kalori, gula, dan bahan pengawet lainnya. Yang mana di sini yang dapat berakibat dalam jangka panjang itu berdampak buruk terhadap kesehatan. Nah, kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak akan cemilan sehat praktis, bergizi, dan mudah diakses. Jadi, Fresh Day itu hadir sebagai solusi untuk menjawab masalah tersebut. Baik, di sini untuk dari aspek pasar. Aspek pasar dalam menghadapi industri makanan ringan yang semakin kompetitif. Di sini Fresh Day merancang strategi pemasaran yang terfokus pada kebutuhan konsumen akan cemilan sehat berbahan alami, yang mana kami akan menerapkan pendekatan pemasaran berbasis nilai, di mana produk yang kami tawarkan tidak hanya lezat dan praktis, tetapi juga mengandung gaya hidup yang sehat, yang mana saat ini sedang tren di kalangan muda seperti itu. Jadi perusahaan akan memanfaatkan platform digital seperti media sosial, e-commerce untuk menarik pelanggan baru, sekaligus menjaga hubungan baik dengan pelanggan melalui program loyalitas, diskon berkala, dan umpan balik pelanggan. Jadi tujuannya itu adalah untuk membangun kepercayaan konsumen dan memastikan bahwa Fresh Day selalu memberikan yang terbaik. Nah, di sini untuk aspek produksi. Untuk aspek produksinya sendiri itu adalah merupakan cemilan sehat berbentuk buah-buahan, sayuran, biji-bijian yang telah melalui proses pengeringan alami untuk menjaga kualitas serta nilai gizi tanpa menggunakan bahan pengawet. Nah, produk ini hadir sebagai alternatif bagi konsumen yang menginginkan cemilan praktis namun sehat dan lezat. Di sini ada pilihan 10 varian rasa. Yang pertama ada buncis, okra, kentang, wortel. Ada buah juga di sini, pisang, nangka, apel, lobak hijau. Ada juga biji-bijiannya itu adalah di sini biji bunga matahari. Nah, di sini masuk ke proses pembuatan. Di sini untuk proses pembuatan memiliki 5 tahapan. Yang pertama itu adalah pemilihan bahan baku. Nah, di sini dalam proses pemilihan baku itu memastikan buah, sayur, dan biji-bijian yang dipilih itu dapat didapatkan dari pemasok yang terpercaya, yang mana memenuhi standar kualitas untuk dari fresh day tersebut. Yang proses kedua itu adalah pencucian, yang mana buah-buahan dan sayuran ini bersihkan dari pestisida atau kemungkinan tambah-tambahan zat lainnya. Nah, untuk yang ketiga itu adalah pengeringan khusus. Nah, pengeringan di sini adalah proses utama yang mana menghilangkan kadar air dalam buah-buahan tersebut. Nah, di sini teknologi ini memastikan kandungan air yang rendah, namun tetap mempertahankan nutrisi alami dari masing-masing bahan. Nah, masuk ke proses yang keempat itu adalah pendinginan dan pengemasan. Setelah pengeringan, produk itu didinginkan terlebih dahulu sebelum dikemas. Proses ini membantu mempertahankan tekstur dan cita rasa produk. Yang kelima adalah pengemasan. Masuk ke produk itu dikemas ke dalam wadah kedap udara, yang mana untuk memastikan kualitas itu tetap terjaga sampai ke tangan konsumen. Nah, ini untuk aspek keuangan. Di sini aspek keuangan itu sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Bapak dosen itu adalah senilai 100 juta rupiah. Nah, di sini untuk dari rinciannya itu adalah yang pertama adalah investasi awal sebesar 40 juta rupiah. Di sini ada juga untuk dari fasilitas tempat dan renovasi sekitar 27 juta rupiah. Ada persediaan awal, bahan baku dan pengemasan, itu adalah 20 juta rupiah. Ada pemasaran dan promosi awal, itu adalah iklan atau yang lainnya, sekitar 5 juta rupiah. Operasional awal itu 8 juta rupiah. Jadi memenuhi totalnya itu adalah 100 juta rupiah sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini untuk proyeksi laba atau rugi. Perhitungan proyeksi rugi atau laba ini mempertimbangkan beberapa biaya tambahan
di luar dari biaya produksi seperti pajak dan biaya operasional lainnya yang mengurangi laba kotor bulanan. Di sini saya merincikan sedikit untuk dari perhitungan rugi atau laba ruginya. Di sini ada target penjualan. Target penjualan dari Friedrich ini di sini untuk setiap bulan itu adalah 1000 kemasan dengan asumsi masing-masing produk itu terjual dari 100 kemasan per macam atau per tipe makanan. Nah, di sini untuk harga jualnya itu adalah Rp20.000 per satu kemasan. Nah, nanti total pendapatan bulanannya itu apabila memang sampai terjual 1000 pieces itu adalah Rp20 juta. Nah, nanti akan didapatkan laba kotor. Laba kotor itu adalah total pendapatan bulanan dikurangi biaya produksi per di sini di Rp15 juta per satu bulan. Jadi nanti akan didapat untuk laba kotornya itu adalah Rp5 juta. Nanti masuk ke laba bersih, yang mana laba bersih itu akan dikurangi seperti untuk pajak atau biaya operasional lainnya yang sudah diakumulasikan sebesar Rp1 juta. Jadi nanti laba bersih bulanannya itu adalah Rp4 juta dan dapat diakumulasikan proyeksi laba bersih tahunannya itu sekitar Rp48 juta. Itu sudah memenuhi proyeksi untuk membantu melihat potensi keuntungan tahunan usaha Fresh Dry secara lebih jelas. Seperti itu. Nah, di sini untuk perhitungan biaya bulanannya itu didapatkan dari bahan baku, gaji karyawan, ada biaya listrik dan air, ada pengemasan dan labeling, ada biaya sewa tempat, seperti itu. Nah, ada juga biaya tambahannya itu adalah pajak, ada biaya operasional lainnya, seperti itu. Nah, untuk perhitungan BEP, jadi untuk BEP-nya itu adalah 667 pieces atau kemasan. Jadi BEP itu dihitung dengan rumus total biaya tetap dikurangi harga jual per kemasan dikurangi per variabel. Nah, di sini dapat dihitung total biaya tetap itu adalah Rp10 juta. Nah, harga jual per kemasan itu adalah Rp20.000 dan biaya variabel per kemasan itu adalah Rp5.000. Nah, BEP-nya itu adalah 10 juta dibagi 20.000, di sini dikurangi Rp5.000. Jadi dapat dihasilkan adalah 667 pieces atau kemasan. Yang mana ketika dalam satu bulan itu sudah mencapai 667 kemasan, maka itu sudah mencapai angka untuk biaya produksi beserta dengan operasional. Nah, di sini untuk apabila penjualan sudah lebih dari 667, itu maka sudah kelebihan atau keuntungan labanya, seperti itu. Nah, untuk alat dan sampel produk, kemasan Fresh Dry dirancang dengan mempertimbangkan estetika dan fungsionalitas. Produk dikemas dalam plastik kedap udara atau kemasan berbahan ramah lingkungan yang mampu menjaga kesegaran produk lebih lama. Kemasan ini juga dilengkapi dengan label informasi yang mencantumkan informasi biji, bahan dasar, dan tanggal kadaluarsa. Desain kemasan dibuat semenarik mungkin dengan warna yang mereplikasi kesegaran dan kesehatan produk sehingga menarik perhatian konsumen serta mendukung branding produk yang alami dan sehat. Nah, untuk aspek organisasi dan manajemen, dalam membangun Fresh Dry ini kami menyadari berbagai risiko dan hambatan yang perlu dikelola. Antaranya adalah fluktuasi harga bahan baku, persaingan pasar, kualitas produk, perizinan, dan regulasi, serta adanya juga risiko dari pendistribusian. Untuk mengatasi tantangan ini, kami menjalani hubungan baik dengan pemasok untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga, fokus pada inovasi produk untuk menarik pelanggan, menerapkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesadaran mereka, serta menerapkan kontrol kualitas yang ketat untuk menjaga konsistensi dan kepuasan pelanggan. Dengan langkah-langkah ini, kami berharap dapat mengurangi risiko dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk Fresh Dry tersebut. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan setelah melalui beberapa tahapan perencanaan dan analisis, saya dapat menarik kesimpulan bahwa usaha Fresh Dry memiliki potensi untuk berkembang di pasar makanan sehat. Dengan kebutuhan modal agak besar, sekitar Rp100 juta, proyeksi laba bersih tahunan mencapai Rp48 juta, menunjukkan bahwa usaha ini dapat memberikan keuntungan yang signifikan. Namun, kami juga tetap menyadari adanya risiko dan hambatan yang harus dikelola dengan baik, seperti fluktuasi bahan baku, persaingan pasar, dan konsistensi kualitas produk. Dengan penerapan strategi yang lebih tepat, termasuk inovasi produk, pemasaran yang efektif, dan pengendalian kualitas ini, kami yakin Fresh Dry dapat meraih kesuksesan di industri ini. Nah, baik. Untuk paparan atau presentasi terkait bisnis plan itu sudah sampai sini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.